Kalau di rumah sakit biasanya dokter spesialis, sama perawat. Ada administrator, dokter, perawat, dokter gigi kalau sakit. Setahu saya sih dokter sama perawat ya. Pernah, dan pada saat itu saya dan orang tua menjadi panik karena orang tua awalnya bengkak pada mulut saja, namun harus mengecek gula darah dan lanjut periksa ke dokter gigi. Jujur saya merasa terbebani karena membayangkan tagihan rumah sakit. Aduh, pernah lagi saya diminta beli hampir 4 jenis obat berbeda. Bukannya gimana, tapi takutnya malah kena ke ginjal. Kalau ditanya gitu sih sebenarnya pernah ya. Jadi dulu tuh saya sering migrain karena kan saya stres juga soal perkuliahan. Makanya saya minum obat Panadol untuk ngatasinnya. Nah tapi entah kenapa lama-kelamaan tuh perut saya tuh kayak sering sakit gitu. Makanya saya coba konsultasi nih ke dokter, ke rumah sakit. Tapi kata dokternya sarannya itu adalah untuk coba dulu konsultasi ke psikolog gitu. Ternyata masih banyak orang yang belum paham terkait dengan interprofessional collaboration di bidang pelayanan kesehatan. Sebenarnya interprofessional collaboration itu apa ya? Kolaborasi interprofesional merupakan kerjasama antara berbagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Setiap profesi memiliki peran dan tanggung jawabnya sesuai kompetensinya, serta bersama-sama mengambil keputusan terkait perawatan pasien. Ini penting untuk memenuhi kebutuhan pasien secara menyeluruh dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui komunikasi kesehatan secara baik, pelayanan kesehatan akan memberikan kenyamanan kepada pasien dan masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut penting untuk meningkatkan suatu reputasi dari rumah sakit. Salah satu kompetensi inti dalam melakukan praktek kolaborasi interprofesional adalah dengan melakukan komunikasi interprofesional, di mana untuk melakukan kolaborasi kerja, tim kesehatan lainnya harus mampu berkomunikasi secara efektif sehingga dapat mengintegrasikan perawatan yang aman dan efektif bagi pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Kolaborasi interprofesional tentunya melibatkan pihak tenaga kesehatan dan tenaga medis, seperti dokter, dokter gigi, perawat, tim farmasi, kesehatan masyarakat, psikolog, dan tentunya fisioterapis. Lalu, peran mereka dalam pelayanan kesehatan seperti apa ya? Sebagai dokter, kami bertanggung jawab penuh dalam menegakkan diagnosis melalui anamnesis dari pasien. Informasi tersebut akan kami gunakan dalam menyusun rencana perawatan dan untuk menentukan keperluan dalam merujuk ke profesi kesehatan lainnya. Rongga mulut merupakan salah satu jalur masuk penyakit yang rentan. Di sinilah kami sebagai dokter gigi akan berfokus pada tata laksana penyakit yang berlokasi di rongga mulut dan gigi. Kami juga berkewenangan dalam menegakkan diagnosis serta melakukan tindakan preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif di bidang kedokteran gigi. Penggunaan obat memerlukan rasionalitas yang tepat untuk memastikan penggunaannya pada pasien. Kami, tim apoteker, berperan dalam memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional. Selain itu, kami juga mengidentifikasi interaksi obat, efek samping, hingga kontraindikasinya sebelum obat tersebut jatuh di tangan pasien. Dalam dunia kerja, kami juga berkolaborasi dengan dokter dalam pemilihan dan penyesuaian regimen obat. Agar komunikasi pasien dan tenaga kesehatan lainnya berjalan dengan lancar, kami, para tim perawatlah yang bertugas sebagai penghubung. Kami juga bertanggung jawab penuh dalam pemantauan pasien sehari-harinya, serta kami juga memberikan edukasi kepada pasien dan juga pada keluarga. Jika dalam proses pengobatan, pasien terkendala masalah finansial atau membutuhkan dukungan psikososial, kami pekerja sosial dari kesehatan masyarakat yang mengambil alih. Peran utama kami adalah untuk mengidentifikasi masalah sosial, ekonomi, dan psikososial pasien. Kami juga yang dapat membantu pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan pembiayaan. Terkadang pasien menderita berbagai komplikasi sehingga motorik tubuh terbatas. Disinilah kami, tim fisioterapi berperan. Kami menyusun program latihan terapeutik untuk memulihkan fungsi tubuh, mengurangi nyeri, mencegah komplikasi akibat imobilisasi lebih lanjut agar kualitas hidup pasien semakin meningkat.
Selain itu, komplikasi tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dari pasien, melainkan juga berdampak pada kondisi psikologis maupun mental dari pasien itu sendiri. Oleh karena itu, kami dari tim psikologi memberikan sebuah layanan berupa konseling untuk mensejahterakan kesejahteraan mental dari pasien dan juga keluarga pasien dalam menjalani sebuah proses terapi. Jadi, kolaborasi interprofesional ini sangat esensial bagi pelayan kesehatan. Dengan adanya kolaborasi antara tenaga medis dan kesehatan, fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, holistik, dan terkoordinasi dengan baik. Tidak hanya itu, aspek psikologis dan psikis pasien juga dapat ditingkatkan secara bersamaan.